Pernahkah kamu bertemu seseorang yang begitu tenang, meski dunia di sekitarnya ribut dan penuh kekacauan? Ia tidak mudah tersulut amarah, tidak ikut bereaksi berlebihan. Tatapannya damai, suaranya lembut, dan tindakannya penuh kesadaran. Itulah tanda seseorang yang sudah naik tingkat dalam perjalanan spiritualnya. Ia hidup dengan kesadaran yang lebih tinggi dari sekadar reaksi manusia biasa. Dan menariknya, orang-orang seperti ini ternyata memiliki hal-hal tertentu yang sangat mereka hindari dalam hidup. Bukan karena sombong, tapi karena mereka sudah paham betapa berharganya ketenangan jiwa mereka. Ada 5 hal besar yang selalu mereka jauhi, karena mereka tahu. Sekali mereka terjebak di dalamnya, kedamaian batin bisa hancur seketika. Inilah 5 hal yang tidak disukai dan dihindari oleh orang dengan tingkat spiritual tinggi. Dengarkan baik-baik, karena mungkin di dalamnya ada pelajaran yang sedang dititipkan Tuhan untukmu juga. Tidak suka dengan drama dan konflik yang tidak perlu. Orang dengan tingkat spiritual tinggi sudah tidak lagi tertarik pada drama kehidupan yang melelahkan. Mereka tidak ingin terlibat dalam perdebatan yang hanya menguras energi dan membuat hati gelisah. Mereka memahami bahwa tidak semua hal harus dijelaskan dan tidak semua orang harus dijawab. Ada saatnya diam lebih berharga daripada 1000 kata, karena mereka tahu dalam diam yang sadar ada kekuatan yang jauh lebih dalam daripada teriakan yang keras. Mereka tidak lagi mencari pembenaran, mereka mencari ketenangan. Mereka sadar ingin selalu terlihat benar adalah tanda bahwa ego masih berkuasa, sedangkan jiwa yang tenang sudah tidak perlu membuktikan apa-apa lagi. Mereka tidak berusaha memenangkan perdebatan karena mereka tahu setiap orang hanya akan memahami sesuai tingkat kesadarannya. Mereka mengerti tidak semua orang siap mendengar kebenaran dan tidak semua telinga mampu menerima keheningan. Mereka lebih memilih pergi dengan damai daripada bertahan dalam suasana yang penuh pertikaian. Mereka tahu keheningan adalah pelindung terbaik bagi jiwa yang sudah lelah dengan kebisingan dunia. Mereka tidak menghindar karena takut, tapi karena sadar, bukan di setiap medan pertempuran mereka harus turun tangan. Mereka membiarkan dunia ramai di luar, sementara mereka menjaga sunyi di dalam. Karena mereka tahu, suara hati hanya bisa terdengar di tempat yang tenang. Mereka tidak suka membuang waktu untuk membuktikan siapa yang salah atau benar. Mereka sadar waktu dan kedewasaan akan menjelaskan semuanya dengan sendirinya. Mereka lebih suka introspeksi daripada menyalahkan, lebih suka menenangkan diri daripada menegakkan pendapat. Mereka tahu jika hati belum tenang, setiap kata akan menjadi peluru yang melukai. Mereka belajar untuk tidak bereaksi cepat, tapi merespons dengan kesadaran. Mereka memahami ketika seseorang sedang marah, itu bukan saat yang tepat untuk mengajarkan kebenaran. Mereka menunggu hingga badai reda, lalu bicara dengan lembut tanpa niat mengalahkan, karena mereka tahu tujuan dari berbicara bukan untuk menang, tapi untuk menyembuhkan. Mereka menghindari debat kusir yang tidak membawa pencerahan, karena bagi mereka, kedamaian jauh lebih penting daripada rasa menang. Mereka tahu bahwa diam kadang adalah bentuk kasih sayang paling dalam. Kasih sayang pada diri sendiri dan juga pada orang lain. Mereka tidak ingin hatinya tercemar oleh kebencian yang tumbuh dari perdebatan tanpa arah. Mereka tahu kebencian kecil yang dibiarkan bisa berubah menjadi api besar yang membakar batin. Maka mereka memilih memadamkan api itu dengan kesadaran sebelum menjadi luka. Mereka tidak menyimpan dendam di hati, karena dendam hanya mengikat jiwa pada masa lalu, dan mereka ingin hidup di saat ini, di momen yang tenang dan damai. Mereka sadar bahwa pertengkaran tidak akan menyelesaikan apapun. Hanya keikhlasan dan pengertian yang bisa menyembuhkan luka. Mereka tidak membalas keburukan dengan keburukan, karena mereka tahu, jika membalas, mereka hanya menurunkan diri ke level yang sama. Mereka lebih memilih memaafkan, bukan karena orang lain pantas dimaafkan, tapi karena diri mereka pantas untuk tenang. Mereka tahu, kedamaian tidak bisa hadir di hati yang penuh kebencian. Mereka menjaga pikirannya agar tidak terseret dalam pusaran emosi yang tak berguna. Mereka belajar melepaskan, bukan menahan, karena semakin ditahan,
semakin sakit rasanya di hati. Mereka memilih menata hati daripada menuntut orang lain berubah. Mereka tahu ketika batin jernih, semua hal akan tampak lebih ringan. Mereka tidak ingin terlibat dalam drama yang hanya memperkeruh pikiran. Mereka tahu, drama hanya memberi ilusi makna, tapi tidak membawa kedamaian sejati. Mereka tidak mau membiarkan orang lain memegang kendali atas emosinya, karena bagi mereka, yang mampu menguasai dirinya adalah pemenang sejati. Mereka tidak berlari dari masalah, tapi juga tidak mengejarnya tanpa arah. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk bertindak dengan kesadaran penuh. Mereka tahu, ketenangan adalah kekuatan yang tidak bisa dipahami oleh orang yang masih dikuasai ego. Mereka tahu membalas dengan diam kadang adalah jawaban terbaik, bukan karena lemah, tapi karena kuatnya kesabaran mereka. Mereka tidak takut dianggap lemah, karena mereka tahu kekuatan sejati datang dari pengendalian diri. Mereka lebih suka melangkah menjauh dengan doa daripada berteriak dengan amarah. Mereka tahu, jiwa yang tinggi tidak bisa disentuh oleh energi rendah. Mereka tahu, semakin mereka diam, semakin kuat cahaya di dalam diri mereka tumbuh. Mereka memilih menjaga hati, menjaga tutur, dan menjaga arah. Mereka ingin hidup yang damai, bukan yang ramai. Karena di balik kedamaian itulah mereka bisa mendengar bisikan Tuhan dengan lebih jelas. Dan mereka tahu, setiap kali mereka menahan diri dari konflik, Tuhan sedang meninggikan derajat kesabaran mereka. Mereka tahu, setiap kali mereka memilih tenang, mereka sedang menguatkan cahaya di dalam jiwa mereka sendiri. Itulah sebabnya mereka menghindari drama dan konflik yang tidak perlu. Karena mereka tahu, jiwa yang damai adalah anugerah yang terlalu berharga untuk diganggu oleh kebisingan yang sia-sia. Tidak suka dengan kepura-puraan dan kehidupan palsu. Orang dengan tingkat spiritual tinggi sudah tidak lagi bisa hidup dalam kepura-puraan. Mereka tidak lagi mencari cara agar terlihat sempurna di mata manusia. Mereka tahu kesempurnaan itu hanya milik Tuhan dan tugas manusia hanyalah menjadi versi terbaik dari dirinya sendiri. Mereka sudah lelah menjadi orang lain demi diterima oleh dunia yang terus berubah. Mereka menyadari bahwa tidak ada yang lebih melelahkan daripada memerankan peran yang bukan miliknya sendiri. Mereka memilih menjadi diri sendiri meski tidak disukai banyak orang. Karena bagi mereka, menjadi apa adanya jauh lebih tenang daripada hidup dalam kebohongan yang indah. Mereka tidak butuh pujian untuk merasa berarti. Mereka tidak haus pengakuan untuk merasa berharga. Mereka tahu nilai sejati seseorang bukan di mata manusia, tapi di pandangan Tuhan. Maka mereka memilih hidup jujur, meski sederhana, daripada hidup penuh sandiwara yang palsu. Mereka sadar dunia hari ini terlalu banyak topeng, terlalu banyak orang yang tersenyum di depan, tapi terluka di dalam. Mereka tidak ingin menjadi bagian dari itu lagi. Mereka ingin hidup dengan keaslian, dengan kejujuran yang lahir dari hati yang bersih. Mereka tidak ingin terlihat sempurna, mereka hanya ingin merasa damai. Mereka tahu, kepura-puraan hanya menciptakan jarak antara hati dan kenyataan. Mereka tahu, semakin seseorang berpura-pura, semakin jauh ia dari dirinya sendiri. Mereka tidak ingin kehilangan jati diri demi terlihat bahagia di mata orang lain. Karena mereka tahu, kebahagiaan sejati tidak perlu pembuktian. Mereka tidak ingin hidupnya menjadi panggung, di mana setiap langkah diatur hanya untuk mendapat tepuk tangan. Mereka ingin hidup yang tenang, jujur, dan tulus. Tanpa beban, harus terlihat hebat. Tanpa tekanan, harus disukai semua orang. Mereka paham bahwa orang yang terlalu sibuk mencari pengakuan akan kehilangan makna kehidupan. Karena saat seseorang terus berusaha terlihat baik, ia lupa untuk benar-benar menjadi baik. Maka orang dengan kesadaran tinggi memilih jalan sunyi kejujuran. Mereka tidak menipu diri sendiri dengan kata-kata manis yang menenangkan sementara. Mereka berani menatap kelemahannya, mengakui kesalahannya, dan belajar darinya. Mereka tahu, kejujuran terkadang menyakitkan, tapi hanya dengan itu hati bisa tumbuh. Mereka tidak ingin dikuasai oleh pencitraan yang kosong. Mereka tahu, dunia digital seringkali membuat manusia berlomba-lomba untuk terlihat bahagia, padahal hatinya menangis. Mereka tidak ingin terjebak di sana.
Mereka tidak ingin hidup berdasarkan likes, views, atau validasi semu, karena mereka tahu semua itu fana dan akan hilang begitu cepat. Mereka memilih hidup dalam kesederhanaan yang tulus. Mereka tidak membutuhkan banyak hal untuk merasa cukup. Mereka tahu yang membuat hidup bermakna bukan seberapa banyak yang mereka punya, tapi seberapa jujur mereka hidup. Mereka menikmati kebersamaan yang tulus, bukan pertemanan yang penuh kepentingan. Mereka menghargai kejujuran lebih dari penampilan luar. Mereka tidak peduli apakah orang memuji atau mencaci, karena hati mereka sudah tenang dalam keaslian. Mereka tahu kepura-puraan hanya menambah jarak antara manusia dengan Tuhan, sebab Tuhan mencintai yang jujur, bukan yang berpura-pura baik. Mereka menjaga hati agar tidak tergoda untuk hidup palsu hanya demi terlihat bahagia. Mereka tahu tidak semua senyum menunjukkan kebahagiaan, dan tidak semua kesunyian berarti kesedihan. Mereka hidup dengan hati terbuka, tanpa sandiwara, tanpa kepalsuan. Mereka berani menjadi apa adanya di hadapan dunia, dan lebih berani lagi menjadi jujur di hadapan Tuhan. Mereka tahu kejujuran bukan hanya tentang kata, tapi juga tentang cara hidup. Mereka berusaha agar pikirannya, ucapannya, dan tindakannya selaras, karena mereka tahu ketidaksesuaian di antara ketiganya adalah akar dari kegelisahan batin. Mereka tidak ingin hidup dua wajah, satu untuk dunia, satu untuk diri sendiri. Mereka ingin hidup yang utuh, yang murni, yang damai. Mereka tidak ingin berpura-pura baik di luar, tapi membusuk di dalam. Mereka ingin kebaikan yang lahir dari kesadaran, bukan pencitraan. Mereka tidak butuh dipuji atas amalnya, karena mereka tahu Tuhan sudah melihat meski tanpa kamera dan sorotan. Mereka menyadari bahwa setiap kali berpura-pura, mereka menjauh dari cahaya kebenaran. Maka mereka belajar untuk jujur, walau terkadang menyakitkan. Mereka tahu kejujuran adalah jalan yang sepi, tapi di sanalah ketenangan sejati ditemukan. Mereka tahu keaslian mungkin tidak membuat semua orang suka, tapi membuat hati tenang. Dalam doa, mereka lebih memilih satu teman yang tulus daripada 100 teman yang palsu. Mereka tahu keaslian akan selalu menemukan jalannya sendiri. Mereka berjalan dengan langkah sederhana, tapi dengan hati yang penuh kejujuran. Mereka tidak butuh baju mahal untuk terlihat berharga, karena nilai mereka datang dari dalam. Mereka tidak butuh sorotan untuk bersinar, karena cahaya sejati datang dari keikhlasan. Mereka tidak butuh panggung untuk dikenal, karena cukup Tuhan yang tahu siapa mereka sebenarnya. Dan pada akhirnya, orang dengan kesadaran spiritual tinggi tahu bahwa hidup bukan tentang terlihat baik, tapi tentang menjadi baik. Mereka tahu tidak ada kebahagiaan sejati dalam kepura-puraan, hanya kejujuran yang bisa membawa ketenangan batin yang sesungguhnya. Mereka tidak lagi sibuk menutupi kekurangan, tapi berusaha memperbaikinya dengan ikhlas. Mereka tidak ingin dikenang karena citra, tapi karena ketulusan. Mereka tahu dunia bisa bertepuk tangan hari ini dan mencaci esok hari, maka mereka tidak lagi mengejar sorak dunia. Mereka hanya ingin hidup damai dalam pandangan Tuhan. Mereka ingin keaslian, kejujuran, dan kesederhanaan menjadi napas kehidupannya. Mereka tahu hidup yang jujur mungkin tidak mudah, tapi itu satu-satunya cara agar hati tetap utuh. Maka mereka berjalan perlahan, penuh kesadaran, melepaskan topeng satu persatu, hingga yang tersisa hanyalah jiwa yang murni, jujur, dan damai. Karena hanya jiwa yang tulus yang bisa benar-benar merasakan kebahagiaan sejati di hadapan Tuhan. Tidak suka kepalsuan dan pamer kesalehan. Orang dengan tingkat spiritual tinggi sudah tidak lagi tertarik pada pencitraan diri di hadapan manusia. Mereka pernah melalui fase di mana ingin dilihat baik, saleh, dan bijak. Tapi kini mereka tahu, kebaikan sejati tidak perlu dipamerkan. Mereka sadar, kesalehan yang diumumkan hanya mengundang tepuk tangan manusia, bukan ridha Tuhan. Mereka tidak lagi mengejar pandangan orang, mereka mengejar pandangan Tuhan. Mereka tahu, yang paling penting bukan bagaimana dunia melihat mereka, tapi bagaimana Tuhan menilai hati mereka. Maka mereka berusaha berbuat baik dalam diam, berdoa tanpa ingin diketahui, dan menolong tanpa menuntut pujian. Mereka tahu pamer kesalehan adalah jebakan halus bagi jiwa. Karena di balik wajah suci, bisa tersembunyi ego yang ingin diakui. Mereka tidak ingin terjebak di sana. Mereka sadar,
semakin halus pencitraan spiritual, semakin sulit pula mendeteksinya. Maka mereka terus mengawasi niatnya dalam setiap langkah. Mereka tidak ingin amalnya berubah menjadi pertunjukan. Mereka tahu, satu sedekah yang dilakukan dengan ikhlas jauh lebih berharga daripada 1000 amal yang dilakukan demi sorotan. Mereka tahu Tuhan tidak menilai seberapa banyak yang ditunjukkan, tapi seberapa tulus yang dilakukan dalam diam. Maka mereka menjaga rahasia antara dirinya dan Tuhan seperti harta paling berharga di dunia. Mereka tidak ingin terlihat sebagai orang suci, karena mereka tahu kesucian sejati bukan yang tampak di mata, tapi yang terjaga di hati. Mereka tidak ingin dikenal sebagai orang bijak, karena mereka tahu kebijaksanaan sejati tidak butuh nama. Mereka tidak ingin disebut guru, ustaz, atau wali, karena mereka sadar gelar rohani seringkali menjadi jebakan ego yang halus. Mereka lebih memilih menjadi murid seumur hidup, murid dari kehidupan, murid dari penderitaan, murid dari kesunyian. Mereka tahu semakin dekat seseorang kepada Tuhan, semakin besar rasa rendah dirinya, karena yang mereka lihat hanyalah kebesaran Tuhan, bukan kebesaran diri. Orang dengan kesadaran spiritual tinggi tidak sibuk memamerkan ibadahnya. Mereka tidak merasa perlu menulis setiap kebaikan yang dilakukan atau mengunggah setiap doa yang diucapkan. Mereka tahu yang suci tidak perlu disiarkan. Mereka memilih membiarkan kebaikan mereka tetap tersembunyi seperti akar pohon yang tidak terlihat, tapi memberi kehidupan. Mereka tahu, amal yang tersembunyi lebih harum di sisi Tuhan. Karena di dalam keheningan, niat terjaga dari pandangan manusia. Mereka tidak butuh validasi karena hatinya sudah cukup damai dengan diketahui Tuhan. Mereka tahu, keikhlasan sejati adalah ketika hanya Tuhan yang tahu apa yang mereka lakukan. Mereka juga tidak tertarik membandingkan kadar kesalehan. Mereka tidak menilai siapa yang lebih banyak berdoa, siapa yang lebih sering ke masjid, siapa yang lebih hafal kitab. Karena mereka tahu yang terlihat banyak belum tentu diterima, dan yang tampak sedikit belum tentu ditolak. Mereka tahu hanya Tuhan yang tahu isi hati manusia, maka mereka berhenti menghakimi. Mereka tidak ingin merasa lebih suci dari orang lain, karena mereka sadar kesombongan spiritual lebih berbahaya dari dosa yang terlihat. Kesombongan yang lahir dari rasa, aku lebih baik, bisa menutup jalan menuju cahaya. Maka mereka terus menundukkan diri, agar tidak terjebak dalam perangkap kesalehan yang palsu. Mereka tidak menilai orang dari pakaiannya, ucapannya, atau caranya berdoa. Mereka melihat dari kedamaian yang terpancar dari wajahnya, dari kelembutan sikapnya, dari bagaimana ia memperlakukan orang lain ketika tak ada yang melihat. Mereka tahu, Tuhan menilai hati bukan tampilan, maka mereka berusaha menjaga hatinya agar tetap bersih, bukan sekadar menjaga citra, agar terlihat suci. Mereka tahu di hadapan Tuhan tidak ada kamera, tidak ada panggung, tidak ada penonton. Hanya ada diri dan niat yang telanjang, dan itulah sebabnya mereka lebih sibuk memperbaiki batin daripada mempercantik tampilan spiritual di luar. Orang dengan kesadaran tinggi juga paham bahwa berbicara tentang spiritualitas bukan berarti memilikinya. Mereka tahu kata-kata indah bisa menipu, karena lidah bisa menyebut nama Tuhan, tapi hati bisa tetap jauh darinya. Maka mereka berhati-hati. Mereka tidak ingin menjadi orang yang hanya pandai berkata ikhlas, tapi tidak benar-benar rela. Mereka tidak ingin terlihat bijak, padahal masih haus pengakuan. Maka mereka memilih diam dan memperbaiki diri tanpa banyak bicara. Mereka tahu, cahaya batin tidak tumbuh dari banyak berbicara tentang Tuhan, tapi dari seringnya berdiam dalam hadiratnya. Mereka berhenti mengukur spiritualitas dari simbol-simbol lahiriah, karena mereka tahu ada orang yang tampak sederhana, tapi hatinya penuh cahaya. Ada pula yang tampak berilmu, tapi jiwanya gelap oleh kesombongan. Maka mereka tidak menilai siapapun dari tampilan luarnya. Mereka memilih menundukkan pandangan dan fokus membersihkan hatinya sendiri. Mereka tahu, memperbaiki diri jauh lebih penting daripada mencari kesalahan orang lain. Karena setiap detik yang digunakan untuk menilai orang lain adalah detik yang diambil dari waktu untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Mereka juga tahu, ada orang yang belajar agama untuk mencari kedamaian,
Tapi ada pula yang belajar untuk mencari kekuasaan. Mereka berhati-hati agar tidak tergelincir ke arah itu. Mereka tahu, ilmu yang tidak disertai ketundukan akan berubah menjadi senjata bagi ego. Maka mereka belajar dengan rasa takut dan cinta kepada Tuhan. Mereka ingin ilmunya menuntun hati, bukan menumbuhkan kesombongan. Mereka tidak ingin menjadi orang yang bisa menjelaskan Tuhan dengan kata-kata, tapi gagal merasakannya dalam jiwa. Mereka lebih memilih memahami sedikit tapi menghayati dalam, daripada mengetahui banyak, tapi kosong dari makna. Dan pada akhirnya, orang dengan tingkat spiritual tinggi tahu bahwa yang terpenting bukan seberapa sering mereka menyebut nama Tuhan, tapi seberapa dalam mereka mengingatnya dalam hati. Mereka tahu, yang benar-benar dekat dengan Tuhan tidak sibuk membicarakan kedekatannya. Mereka cukup hidup dalam keheningan dan ketulusan, dan biarkan Tuhan yang menyaksikan semuanya. Mereka tahu, keikhlasan itu seperti bayangan. Semakin kau kejar, semakin menjauh. Tapi jika kau berjalan dalam cahaya, ia akan mengikutimu dengan sendirinya. Maka mereka berhenti mengejar pengakuan. Mereka berjalan dengan hati yang tenang, jiwa yang ringan, dan niat yang jernih. Karena bagi mereka, spiritualitas sejati bukan tentang terlihat suci, tapi tentang menjadi damai. Bukan tentang berbicara tentang Tuhan, tapi hidup dalam kehadirannya. Dan disitulah mereka menemukan makna sejati dari kesalehan, diam, lembut, tulus, tanpa nama, tapi penuh cahaya. Tidak suka dengan lingkungan dan orang yang menebar energi negatif. Orang dengan tingkat spiritual tinggi sangat peka terhadap energi di sekitarnya. Mereka tidak lagi hanya melihat dengan mata, tapi merasakan dengan hati. Mereka bisa merasakan aura seseorang bahkan sebelum kata diucapkan. Mereka tahu, tidak semua senyum membawa ketulusan dan tidak semua kedekatan berarti kenyamanan. Maka mereka belajar menjaga jarak dari orang-orang yang menebarkan energi negatif. Mereka tidak membenci, tapi memilih menjauh demi menjaga kedamaian batinnya. Mereka tahu, hati yang damai adalah harta yang terlalu berharga untuk dikorbankan oleh drama manusia yang tidak sadar. Mereka tahu, setiap interaksi membawa getaran, dan tidak semua getaran cocok untuk jiwanya. Maka mereka memilih diam dan tenang bukan karena sombong, tapi karena sadar bahwa kedamaian tidak butuh penjelasan. Mereka pernah berada di tengah keramaian, namun merasa sepi, karena energi di sekelilingnya bukan lagi seirama dengan jiwanya. Mereka tahu, ketika hati sudah berkembang, maka frekuensinya berubah. Tidak semua orang bisa lagi mereka dekati seperti dulu. Bukan karena mereka merasa lebih tinggi, tapi karena mereka sudah tidak cocok dengan kebisingan batin orang-orang yang masih dikuasai ego. Mereka belajar bahwa tidak semua pertemanan harus dipertahankan. Ada kalanya, menjauh adalah bentuk cinta terhadap diri sendiri. Mereka tidak ingin tenggelam dalam gosip, iri, dan amarah yang menular tanpa disadari. Mereka tahu, energi negatif itu seperti racun yang halus, masuk tanpa diundang, dan mengacaukan kedamaian batin pelan-pelan. Maka mereka menjaga jarak bukan karena benci, tapi karena sadar bahwa kedekatan tidak selalu menenangkan. Orang dengan kesadaran spiritual tinggi lebih memilih sepi daripada dikelilingi orang yang berisik tanpa arah. Mereka tidak lagi nyaman di tempat yang penuh keluhan, kemarahan, dan kecemburuan. Mereka tahu setiap kata membawa energi dan setiap energi punya kekuatan untuk mengubah suasana hati. Maka mereka berhati-hati dengan siapa mereka berbicara dan apa yang mereka dengarkan. Mereka lebih suka berbicara tentang makna hidup, bukan tentang kekurangan orang lain. Mereka lebih suka membahas kedamaian, bukan persaingan. Mereka tahu semakin tinggi kesadaran seseorang, semakin sedikit kata yang dibutuhkan untuk memahami kehidupan. Mereka tidak tertarik lagi dengan obrolan kosong yang melelahkan jiwa. Mereka memilih hening, karena di dalam hening ada keheningan yang menumbuhkan kekuatan. Mereka juga tahu lingkungan yang buruk bisa mencemari jiwa tanpa terasa. Maka mereka menata ulang lingkungannya dengan kesadaran penuh. Mereka menyingkirkan kebiasaan yang menurunkan energi, seperti mengeluh, menghakimi, dan bergosip. Mereka menggantinya dengan kebiasaan yang menenangkan, seperti membaca, merenung, berdoa, dan bersyukur. Mereka tahu
apa yang didekatkan dalam hidup akan membentuk arah energi batin. Maka mereka memilih dekat dengan hal-hal yang menumbuhkan. Mereka tidak ingin lagi hidup di antara orang yang menebar ketakutan dan pesimisme, karena mereka tahu energi negatif bisa mengubah cara pandang seseorang terhadap dunia. Mereka ingin menjaga hatinya tetap bersih, agar bisa melihat cahaya bahkan di tengah gelapnya kehidupan. Mereka juga belajar mengenali energi dari niat. Mereka tahu ada orang yang datang dengan senyum tapi membawa beban gelap. Ada pula yang datang dalam diam tapi membawa kedamaian yang lembut. Mereka belajar membaca dengan rasa, bukan dengan mata. Karena energi tidak pernah bisa berbohong. Mereka tahu Tuhan membekali hati manusia dengan intuisi untuk melindungi dirinya. Maka mereka mendengarkan bisikan lembut dalam hatinya ketika bertemu seseorang. Jika hatinya gelisah, ia tidak memaksa. Jika hatinya tenang, ia mendekat dengan penuh kesadaran. Karena mereka tahu, kedamaian adalah tanda kehadiran Tuhan dalam setiap pertemuan. Dan kegelisahan adalah tanda bahwa ada sesuatu yang tidak selaras dengan jiwanya. Mereka paham bahwa energi negatif tidak selalu datang dari luar. Kadang muncul dari dalam diri sendiri, dari pikiran yang tidak dijaga, dari perasaan yang tidak disadari. Maka mereka rajin membersihkan hatinya dengan zikir, doa, dan kesadaran diri. Mereka tahu hanya hati yang tenang yang bisa menetralkan energi negatif di sekitarnya. Mereka tidak menyalahkan orang yang membawa energi buruk, tapi mendoakannya diam-diam. Mereka sadar orang yang menebar kebencian sebenarnya sedang kesakitan. Maka mereka tidak membalas dengan kebencian yang sama, tapi dengan welas asih yang tumbuh dari pemahaman. Mereka tahu menyembuhkan dunia dimulai dari menyembuhkan hati sendiri, dan mereka memilih untuk terus menjadi sumber cahaya, bukan penambah gelap. Dan pada akhirnya, orang dengan kesadaran spiritual tinggi tahu bahwa tidak semua orang bisa diajak berjalan di jalan yang sama. Tapi mereka juga tahu tidak perlu membenci siapapun di jalan yang berbeda. Mereka hanya perlu menjaga energi mereka sendiri tetap tinggi agar bisa terus menebar kedamaian. Mereka tahu lingkungan yang damai dimulai dari jiwa yang damai, maka mereka terus berusaha menjaga pikirannya bersih, hatinya lembut, dan langkahnya ringan. Mereka tahu hidup terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kebisingan dan kebencian, maka mereka memilih keheningan dan kasih sebagai rumahnya. Mereka tidak lagi terganggu oleh siapapun, karena mereka tahu selama hati mereka terhubung dengan Tuhan, tidak ada energi negatif yang mampu merusaknya. Mereka berjalan dengan cahaya, dengan senyum yang tenang, dan hati yang penuh doa. Mereka sadar tugas mereka bukan melawan gelap, tapi terus menjadi terang, menyebarkan kedamaian dengan keheningan yang dalam, dan membiarkan Tuhan yang bekerja melalui ketenangan jiwa mereka. Tidak suka dengan perdebatan dan ego. Orang dengan tingkat spiritual tinggi sudah tidak tertarik lagi untuk membuktikan dirinya paling tahu. Mereka pernah melalui fase ingin selalu benar, tapi kini mereka paham, kebenaran sejati tidak perlu pembenaran. Mereka tidak ingin lagi terjebak dalam lingkaran ego yang bersaing untuk terlihat lebih bijak, karena mereka tahu, semakin tinggi pengetahuan seseorang, semakin besar godaan untuk merasa lebih tinggi dari yang lain. Tapi kesadaran spiritual mengajarkan bahwa pengetahuan tanpa kerendahan hati hanyalah kesombongan yang disamarkan. Mereka tidak ingin menjadi orang yang banyak bicara tentang kebijaksanaan, tapi sedikit menghayati maknanya. Mereka tahu hikmah sejati lahir dari keheningan, bukan dari perdebatan. Maka mereka memilih untuk memahami daripada mendominasi. Mereka tahu ego intelektual bisa jadi penghalang besar dalam perjalanan spiritual. Ketika seseorang terlalu yakin bahwa dirinya paling paham, maka pintu kebijaksanaan tertutup rapat. Karena hati yang penuh dengan aku tahu tidak lagi bisa menerima aku belajar. Orang yang sadar secara spiritual justru terus merasa bodoh di hadapan kebesaran Tuhan. Mereka merasa kecil di hadapan ilmu yang tak terbatas. Maka mereka belajar dengan rendah hati dari siapapun, bahkan dari anak kecil, dari kesalahan, dari diam, dari alam. Mereka tahu setiap hal adalah guru jika hati terbuka. Mereka tidak lagi menganggap pandangan berbeda sebagai ancaman, tapi sebagai pintu baru untuk memperluas pemahaman.
Mereka tidak suka berdebat hanya untuk membuktikan kebenaran dirinya, karena mereka tahu perdebatan seringkali hanya memperbesar ego, bukan memperdalam makna. Mereka tidak ingin terjebak dalam arena kata-kata yang saling menjatuhkan. Mereka tahu siapapun bisa pintar berbicara, tapi tidak semua bisa tenang dalam diam. Mereka memahami bahwa orang yang benar-benar bijak tidak perlu meyakinkan siapapun. Ia cukup menjadi cermin ketenangan bagi orang lain. Mereka tidak berdebat untuk menang, mereka berdialog untuk memahami. Mereka tahu ketika niat sudah bergeser dari mencari kebenaran menjadi mencari kemenangan, maka cahaya kebijaksanaan mulai redup. Orang yang sadar secara spiritual tidak lagi merasa perlu menyalahkan pendapat orang lain. Mereka paham setiap orang berjalan di jalannya masing-masing sesuai kesadaran dan pengalaman hidupnya. Mereka tahu yang bagi seseorang tampak salah, bagi yang lain mungkin adalah tahap belajar. Maka mereka tidak menghakimi tapi memahami. Mereka tidak menertawakan orang yang belum sadar, karena mereka sendiri pernah berada di tempat yang sama. Mereka tahu proses setiap jiwa berbeda dan Tuhan bekerja dengan cara yang tak selalu bisa dimengerti manusia. Maka mereka berhenti mengklaim kebenaran, karena bagi mereka, kebenaran adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan, hanya bisa disinari melalui ketulusan hati. Mereka tidak lagi mencari pengakuan dari kecerdasan, karena mereka tahu, semakin tinggi seseorang secara spiritual, semakin sedikit ia butuh untuk dianggap. Mereka lebih memilih dipahami oleh Tuhan daripada dipuji manusia. Mereka tidak merasa perlu memamerkan pengetahuan, karena cahaya sejati tidak perlu diumumkan. Mereka tahu yang bersinar dengan tenang jauh lebih kuat daripada yang berteriak untuk dilihat. Maka mereka berbicara hanya jika perlu, dan ketika berbicara, mereka menimbang setiap kata dengan kesadaran. Mereka tahu setiap kata bisa menjadi jembatan bagi kebenaran atau pedang bagi kesombongan. Maka mereka memilih kata yang lembut, bukan yang menusuk, kata yang membangun, bukan yang meruntuhkan. Mereka juga paham bahwa tidak semua orang siap menerima kebenaran, karena kebenaran tanpa kesiapan bisa terasa seperti luka. Maka mereka belajar untuk tidak memaksa. Mereka membiarkan waktu dan pengalaman menjadi guru bagi setiap orang. Mereka percaya, ketika waktunya tiba, cahaya akan menemukan jalannya sendiri. Mereka tidak lagi ingin menonjol dalam percakapan. Mereka lebih suka mendengarkan, karena mereka tahu dalam mendengarkan, ada kebijaksanaan yang tidak bisa ditemukan dalam banyak bicara. Mereka mendengarkan dengan hati, bukan dengan niat membalas. Mereka menimbang makna di balik kata, bukan bentuk dari ucapannya. Karena bagi mereka, diam seringkali lebih kuat daripada 1000 argumen. Mereka tahu perdebatan panjang seringkali tidak melahirkan pemahaman, hanya memperkuat tembok di antara hati. Maka mereka memilih jalan damai, menundukkan kepala, menenangkan ego, dan membiarkan Tuhan yang menunjukkan siapa yang benar. Mereka tahu, jika tujuanmu adalah mencari kebenaran, maka hatimu harus bersih dari keinginan untuk menang, karena kebenaran tidak bisa ditemukan oleh hati yang ingin diakui. Mereka belajar bahwa setiap perbedaan pandangan bukan alasan untuk berpisah, tapi kesempatan untuk memperluas cinta. Mereka tahu, kebijaksanaan tidak datang dari banyak membaca atau berbicara, tapi dari kemampuan untuk merasakan dan memahami tanpa menghakimi. Mereka juga belajar membedakan antara berbicara untuk memberi manfaat dan berbicara untuk menunjukkan diri. Mereka tahu, jika niatnya sudah condong pada pembuktian diri, maka ego sedang bermain di baliknya. Maka mereka berhati-hati dalam bicara dan lebih berhati-hati lagi dalam berpikir. Mereka menjaga agar setiap pandangan mereka keluar dari ruang cinta, bukan dari ruang ego, karena mereka tahu kebenaran tanpa cinta akan melukai, tapi cinta tanpa kebenaran juga akan menyesatkan. Maka mereka menjaga keseimbangan antara keduanya, lembut tapi tegas, tenang tapi jelas, diam tapi penuh makna. Dan pada akhirnya, orang dengan kesadaran spiritual tinggi tahu bahwa semakin banyak mereka tahu, semakin sadar mereka betapa sedikit yang sebenarnya mereka pahami. Mereka berhenti berdebat bukan karena kalah, tapi karena sudah menang melawan egonya sendiri.
Mereka tidak ingin membuktikan siapa yang paling benar karena mereka tahu hanya Tuhan yang benar sepenuhnya. Mereka tidak ingin meninggikan diri di atas orang lain karena mereka tahu yang tinggi di mata Tuhan justru yang paling rendah hati di hadapan manusia. Maka mereka berjalan dengan kepala tertunduk, hati lapang, dan pikiran yang jernih. Mereka tidak mencari tepuk tangan, hanya kedamaian. Tidak mencari kemenangan, hanya kebenaran. Dan mereka tahu kebenaran sejati bukan yang dimenangkan lewat kata-kata, tapi yang dirasakan oleh hati yang tenang, yang menyerah sepenuhnya pada Tuhan. Dan mungkin inilah rahasia mengapa mereka tampak begitu tenang, karena mereka telah menemukan kedamaian yang tidak bisa dicuri oleh dunia. Kedamaian yang tumbuh dari penerimaan, cinta, dan keikhlasan. Dan itulah tanda tertinggi bahwa seseorang telah mencapai kedewasaan spiritual yang sejati.